Perhatikanlah, pria muda ini begitu pulang ke rumah. Istrinya yang meninggal 20 tahun lalu tiba-tiba hidup kembali. Dia sangat terkejut dan berjalan mendekat. Namun sang istri malah mengangkat pisau dan mengarahkannya ke arahnya. Dia berteriak apakah suaminya ingin memukulnya lagi. Pria muda itu berkata selama 20 tahun. Aku selalu memikirkanmu setiap hari. Bagaimana mungkin aku akan memukulmu? Namun ketika suaminya berbalik dan melihat kalender di dinding, barulah dia menyadari bahwa itu adalah tahun 1998. Artinya dia kembali ke 20 tahun yang lalu. Dan hari ini adalah hari di mana ibu dan istri minum racun. Menghadapi istrinya, Yai, ternyata 20 tahun yang lalu pria muda itu adalah penjudi yang tidak bertanggung jawab. Setiap kali kehilangan uang, dia pulang dan marahi istrinya. Akhirnya istri dan ibu yang tidak tahan dengan kekerasan di rumah. Keduanya memilih untuk bunuh diri. Pria muda yang mengetahui situasi akan bertobat di depan istrinya. Mengatakan sejak kalian berdua meninggal, saya tidak akan bertaruh lagi. Saya sudah merasa malu selama 20 tahun. Namun ketika istri mendengar, ia tetap yakin bahwa suaminya sedang menipunya. Saat itulah ibu pemuda itu pulang dengan membeli sayuran. Pemuda itu dengan cepat mengambil keranjang sayuran, berbeda dengan kemalasannya sebelumnya. Karena dia mengingatnya samar-samar. Saat itu ibu dan istri memutuskan untuk bunuh diri setelah makan malam itu. Ayam dan tulang. Ya, itu hari ini, ibu dan istriku memutuskan untuk bunuh diri setelah makan ayam dan tulang. Dengan minum pestisida. Ibu, apakah kamu berencana untuk membeli pestisida? Siap untuk meminumnya? Tidak, tidak. Kamu bilang kamu tidak akan bunuh diri. Berikan padaku. Saya ingin bunuh diri. Aku sudah berdiskusi dengan Jingjing. Bukankah kamu yang memaksaku? Lihatlah apa yang telah kamu lakukan selama setahun ini. Kamu hampir kehilangan segalanya karena judi. Dan masih banyak hutang judi. Apakah kita masih punya harapan? Aku sudah bilang ke Jingjing bahwa aku tidak akan bertaruh lagi. Kamu sudah bilang berulang kali. Aku terkena kanker, kamu tahu. Apa? Kamu tahu Jingjing hamil? Kita selalu dikejar-kejar kreditur untuk uang. Kamu pikir kita harus bagaimana hidup? Kamu terkena kanker. Jingjing, hamil. Selain berjudi, kamu tahu apa lagi? Kamu tahu berapa banyak utangmu sendiri? Uang. Tentang uang. Aku datang dengan pikiran tahun 2022. Pada tahun 98. Menghasilkan uang itu tidak semudah itu kan? Ma, aku punya uang, aku bisa menghasilkan uang. Tunggu sampai aku punya uang, aku akan membawamu berobat. Jingjing, tunggu sampai aku punya uang. Aku akan merawatmu dan anak dengan baik. Apakah kamu masih memikirkan judi? Hei, berapa banyak uang yang masih ada di tanganmu? Sayang, kamu pinjam dulu kepadaku, aku akan gunakan sebagai modal. Nanti saat aku menghasilkan uang, semuanya akan kuberikan padamu. Aku tahu kamu tetap tidak bisa berhenti dari judi. Kamu masih tidak bisa melupakan judi, kan? Kamu masih ingin mencari uang dengan berjudi. Baiklah, ambil saja. Bawa dan gunakan untuk berjudi. Ini semua uangku. Kamu anak yang tidak bertanggung jawab. Kamu masih memikirkan hal seperti itu. Aku bahkan tidak akan tenang jika aku mati. Ibu, istri, aku bersumpah aku pasti tidak akan berjudi lagi. Aku memiliki pemikiran tahun 2022. Baiklah, kalian berikan aku 3 hari. Aku pasti akan mendapatkan uang dalam 3 hari. Pemikiran tahun 2022. Kamu bicara apa sih? Saya tidak berbohong. Jadi, aku bersumpah aku pasti tidak akan berjudi. Aku juga tidak akan melakukan hal-hal ilegal. Saya juga tidak menginginkan kepala sekolah lagi. Saya akan mencari tahu sendiri. Maka saya pasti akan menghasilkan uang untuk Anda. Jadi, dengan apa kamu akan mendapatkan uang dalam 3 hari? Hei, kamu masih di rumah ya? Yu Tao, Wang Tao, kamu ya? Kamu benar-benar mengenal aku. Sudah beberapa kali mencari kamu tapi tidak ada. Ini dia, Wang Tao. Ajak aku berjudi. Membuatku kecanduan. Biarkan keluarga saya hancur berantakan dengan baik. Rumah hancur, orang mati. Wang Tao, aku sangat membencimu. Oh, apa maksudnya? Masih ingin memukulku? Kamu sudah cukup sabar. Wang Tao, apa yang kamu lakukan? Jangan pukuli anakku. Nenek tua, apa hakmu bicara? Anakmu berutang padaku. Aku akan menagihnya. Adil dan wajar. Jangan banyak omong dengan saya. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Kau yang membuat keluarga kami seperti ini. Kamu masih berani datang menagih utang. Saya terluka. Apa yang terjadi jika itu aku? Hari ini aku datang untuk menagih utang. Jangan banyak omong dengan saya. Kalau tidak, aku... Ya ampun, Wang Tao, kenapa kamu melakukan ini? Aku berutang padamu. Kamu bisa minta padaku. Baik, aku akan minta padamu. 50.000 yuan.
Hari ini tidak boleh kurang sedikit pun. Keluarga kami bahkan tidak punya 50. Dari mana 50.000? Berapa uang yang kalian punya? Apa hubungannya dengan saya? Hari ini harus memberikan semuanya padaku. Jika memberikan, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak memberikan, tidak seorang pun boleh pergi. Wang Tao, begini. Beri aku 3 hari waktu. Aku akan memberikan uang padamu tanpa sedikit pun kurang. Aku sudah memberikanmu beberapa kali 3 hari. Aku hanya butuh 3 hari. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Wang Tao, jika kamu masih memukul orang, aku akan melaporkanmu. Aku ingin uangku sendiri. Apa gunanya melaporkan? Hari ini tidak boleh kurang sedikit pun. Harus memberikannya padaku. Itu berarti kita tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Kamu ini anak bodoh, tidak mengerti perkataan orang. Ayo, aku akan mengatakannya lagi. Dengar baik-baik. Hari ini tidak boleh kurang sedikit pun uangnya. Kalau tidak, bawa istrimu pergi dan jual. Kau benar-benar kejam. Baiklah. Hei, Liki. Hei, kamu. Kamu melakukan apa? Ribuan dari apa? Ayo. Ambil pisau itu. Entah Anda memotongnya untuk saya, atau beri aku 3 hari lagi. Gila, benar-benar gila. Baiklah, berikanmu kesempatan. Bukankah hanya 3 hari? Beri kamu 3 hari waktu. Setelah 3 hari, jika aku masih tidak mendapatkan uang sedikit pun, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Ayo pergi. Xiao Qi, inilah yang telah kamu lakukan. Ah, Wang Tao ini bisa melakukan segala macam hal. Kita berhasil menghindari hari ini. Besok belum tentu. Itu 50.000 yuan. Sekarang saya mengatakan sesuatu kepada kalian tapi kalian juga tidak percaya. Tunggu 3 hari untuk melihat hasilnya. Saya tidak hanya bisa mengembalikan uang. Saya masih bisa menghasilkan uang. Saya bisa menghasilkan 500.000. Dengan apa kamu menghasilkan uang? Sekarang adalah tanggal 7 Juli tahun 98, benar? Ada apa dengan tanggal 7 Juli? Tanggal 7 Juli tahun 1998. Biarkan saya memikirkannya. Tanggal 7 Juli. Pasar saham. Tanggal 9 Juli tahun 1998. Saham perusahaan investasi Donghua di Bursa Hong Kong melonjak 10 kali lipat dalam semalam. Saya punya ide. Siapa orang terkaya di kota Jinan sekarang? Saya tidak tahu siapa yang paling kaya. Saya hanya tahu, bos grup Jingnan. Zhao Nan cukup kaya. Grup Jingnan. Saya akan segera mencarinya sekarang. Kamu sebenarnya ingin apa? Saya akan pergi ke grup Jingnan sekarang. Mencari Zhao Nan ini. Saya punya cara untuk mendapatkan uang. Jangan melakukan hal bodoh dalam 3 hari ini. Tunggu saya 3 hari saja. Hei. Untuk apa? Maaf. Ini kantor cabang Jingnan Group. Mencari siapa? Temukan Tuan Zhao Anda. Zhao Nan. Mencari bos Zhao kami. Kamu kenal bos Zhao? Aku tidak kenal, tapi sebentar lagi akan kenal. Kamu ini ngomong apa sih? Siapa sebenarnya bos Zhao kita? Itu hanya orang biasa yang bisa kenal begitu saja. Saya bukan orang biasa. Aku adalah orang dari 20 tahun ke depan. Menurutku, cara bicaramu. Aku benar-benar ingin menamparmu 2 kali. Kayaknya kabur dari rumah sakit jiwa. Lagi-lagi orang dari 20 tahun ke depan. Lari sini cuma untuk nulis esai. Pergi sana. Hei, ini. Aku tidak akan menjelaskan padamu. Intinya, sampaikan pada bos Zhao kalian. Bilang saja aku bisa membuatnya kaya. Bos Zhao sudah kaya dari dulu. Apa masih perlu kamu untuk membuat bos Zhao kaya? Aku adalah orang yang bisa membuatnya lebih kaya. Bahkan membuatnya menjadi orang terkaya. Orang sakit harus diobati. Pergi sana. Tolong sampaikan. Kamu bilang ketinggalan aku. Dia bisa melewatkan kesempatan menjadi orang terkaya. Kamu pergi atau tidak? Kamu memprovokasi aku untuk bertindak, kan? Aku tidak akan menjelaskan padamu. Singkatnya, kamu sampaikan ke bos Zhao. Katakan aku bisa membuatnya kaya. Bos Zhao sudah kaya. Apa kamu pikir kamu bisa membuat bos Zhao kaya? Aku orang yang bisa membuatnya kaya lebih banyak. Maksudku, membuatnya menjadi orang terkaya. Jika sakit, obati. Pergi. Tolong sampaikan. Kamu bilang ketinggalan aku. Dia bisa melewatkan kesempatan menjadi orang terkaya. Kamu pergi atau tidak? Kamu memprovokasi aku untuk bertindak, kan? Kamu bilang kamu ini penjaga keamanan. Kamu hanya perlu memberitahu. Begitu kamu memberitahu, bos Zhao pasti akan bertemu denganku.
Sepertinya kamu belum pernah dipukul. Bos Zhao baik. Anda adalah Zhao Nan, kan? Kamu memanggilku, Pak Zhao, dia gila. Aku akan mengusirnya sekarang. Bos Zhao, saya punya urusan dengan Anda. Aku bisa membuatmu menjadi orang terkaya. Pergi sekarang juga. Lepaskan dia. Nak, tadi kamu bilang apa? Aku bilang aku bisa membantumu menghasilkan uang. Kamu ingin aku menjadi orang terkaya. Kamu punya berapa uang? Aku sekarang tidak punya uang. Kamu tidak punya uang? Bagaimana bisa membantuku menghasilkan uang? Meskipun aku tidak punya uang, tapi aku bisa dengan mudah menghasilkan uang. Asalkan kamu percaya padaku, aku bisa membantumu menghasilkan banyak uang. Dan itu akan cepat, hanya dalam 2 atau 3 hari. Aku seorang miliuner. Aku percaya kamu, si miskin, bisa membantuku menghasilkan uang. Aku ingin bertanya, apakah kamu sakit? Atau aku sakit? Bos Zhao, tentu saja dia yang sakit. Dia bodoh. Mengapa kamu membiarkannya datang ke perusahaan kita? Kamu sebagai petugas keamanan bagaimana bisa begitu? Hei, maafkan saya, Bos Zhao. Bos Zhao, Bos Zhao, Bos Zhao, Bos Zhao. Kamu percaya padaku? Aku tidak bercanda, aku serius. Bos Zhao, gulung dan siram. Bos Zhao semakin marah. Semakin marah. Hai Xiao Mei. Tadi aku telepon kamu, kenapa tidak diangkat? Malam ini kita pergi karaoke bareng ya. Sialan, apa yang salah denganmu? Apa kau merasa harus kubalas dengan pukulan? Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Di kantor manakah Zhao Nan akan menemukannya? Sifatnya yang kasar. Sekarang jika aku tidak memukulmu, aku merasa mengecewakan diriku sendiri. Zhao Zong, oh, Zhao Zong baik. Aduh. Hahaha. Zhao Zong, Zhao Zong, Zhao Zong. Zhao Zong, Zhao Zong. Mengapa lagi kamu? Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin mati? Zhao Zong, tolong percayai aku. Aku datang dari tahun 2022. Aku bisa membantumu menghasilkan uang dengan mudah. Aku tidak bercanda. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar datang dari tahun 2022. Saya benar-benar datang dari tahun 2022. Aku datang melalui perjalanan waktu. Apa itu perjalanan waktu? Apa kau menganggapku Zhao Nan? Seolah-olah aku bodoh. Zhao Zong. Dia masuk dengan paksa. Aku benar-benar tidak bisa menghentikannya. Mulai sekarang, kau tidak perlu bekerja di sini lagi. Bukan Zhao Zong, dia masuk paksa. Pergi, pergi. Bos Zhao. Saya awalnya. Kamu juga pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu pergi. Bos Zhao, berikan aku 5 menit. Saya memberitahu Anda cara menghasilkan uang. 5 menit, kan? Oke, ceritakan. Jika ceritamu tidak bagus, aku akan memutar lehermu. Terima kasih, Bos Zhao. Tapi mungkin kamu tidak akan percaya dengan yang aku katakan sekarang. Kamu bahkan tidak bisa membuat perjalanan waktu, bagaimana aku bisa percaya? Bos Zhao, aku benar-benar datang dari tahun 2022. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Dengan cara ini, saya akan memberitahu Anda tentang Zhao. Pada tahun 2003, Leslie Cheung meninggal. Pada tahun 2008, Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade. Pada tahun 2010, Shanghai menjadi tuan rumah Expo. Pada tahun 2019, dunia dilanda pandemi virus corona baru. Apa yang kamu katakan? Jadi begini, aku akan memberitahumu sesuatu yang menarik bagimu. Saham grup Donghua di bursa Hong Kong melonjak 10 kali lipat dalam semalam. Pada tanggal 9 Juli. Artinya, jika kamu membeli dengan 100.000, kamu bisa mendapatkan 1 juta. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Jangan mencoba kesabaranku. Aku, Zhao Nan, bukanlah orang yang bisa kamu main-mainkan. Pak Zhao, bagaimana kalau Anda membeli terlebih dahulu? Hasilnya akan keluar dalam 2 hari. Omong kosong. Mengapa saya harus percaya padamu hanya dengan beberapa kata? Biarkan saya berinvestasi dengan uang sungguhan. Begitulah, Pak Zhao. Anda harus menahan saya terlebih dahulu. Lalu Anda bisa membeli.
Jika tidak karena perkataan saya bahwa nilainya naik 10 kali lipat, saya siap membantu Anda. Saham grup Donghua di Bursa Hong Kong melonjak 10 kali lipat dalam semalam. Beli dengan 100.000 pada tanggal 9 Juli Anda bisa mendapatkan 1 juta. Beli dengan 1 juta, Anda bisa mendapatkan 10 juta. Anak muda, ini bukanlah lelucon. Saya katakan semuanya benar. Apakah kamu percaya padaku? Kalau begitu, apa tujuanmu memberitahuku tentang ini? Aku hanya berharap, setelah kamu mendapatkan uang, bisakah kamu memberikan 100.000 padaku? Saya butuh uang dengan cepat, untuk biaya pengobatan ibuku. Menarik. Baiklah, saya akan percaya padamu sekali. Jika benar-benar naik 10 kali lipat, saya akan memberikanmu 100.000. Sangat bagus, terima kasih Pak Zhao. Tapi saya harus mengingatkan terlebih dahulu. Jika kamu berani mempermainkan saya, aku benar-benar mendorongmu keluar dari sini. Saya melakukan apa yang saya katakan. Baiklah, saya setuju. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan kantor ini sedikit pun. Tunggu hasil saham Donghua keluar, baru akan jelas. Tidak masalah, saya bersedia. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Bersabar menunggu hasil. Baiklah, saya akan percaya padamu sekali. Jika benar-benar menggandakan 10 kali lipat, saya akan memberikanmu 100.000. Sangat bagus, terima kasih, Bos Zhao. Halo, dengarkanlah. Beli saham perusahaan Donghua di Bursa Hong Kong seharga 100.000. Beli sekarang juga. Terima kasih, Bos Zhao. Bos Zhao, Anda membeli saham perusahaan Donghua seharga 100.000, hanya karena perkataan anak itu. Dari tahun 2022. Ya, ada apa? Kamu juga percaya omongannya? Saya tidak percaya. Kalau tidak percaya, kenapa masih membeli? Main-main saja. Saya suka bermain. Apalagi hidup anak itu ada di tanganku. Aku belum bermain dengannya dengan baik. Hidup anak itu sangat berguna bagiku. Baiklah. Dari tahun 2022 lagi, kalau aku percaya padanya, akulah yang paling bodoh. Hahaha. Apakah ini cukup, Bos Zhao? Bisa. Sangat bagus. Halo, siapa itu? Saya adalah Zhao. Hai, kamu sedang menelepon siapa? Ada apa? Zhao. Saham perusahaan investasi Donghua yang Anda minta saya beli, hari ini meledak. Apa yang rusak? Saham senilai 100.000 yang Anda beli, hari ini benar-benar melonjak 10 kali lipat. Apa yang kamu katakan? Sungguh luar biasa. 100.000 berubah menjadi 1 juta dalam semalam. Tepat 10 kali lipat. Anak itu tidak salah sama sekali. Anak itu masih dikantorkan. Masih di dalam. Saya sedang menonton. Baiklah, kamu tunggu aku sekarang. Saya akan segera kembali. Apa yang terjadi pada Pak Zhao? Hal besar. Bagaimana, Zhao? Sudah ada hasilnya belum? Kamu sebenarnya siapa? Apakah sudah melonjak 10 kali lipat? 100.000 kamu berubah menjadi 1 juta. Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa tahu harga saham sebelumnya? Aku sudah bilang aku berasal dari tahun 2022. Aku dulu bekerja di bidang keuangan. Jadi aku ingat dengan jelas. Tentu saja sudah tahu. Jangan ajak-ajak aku. Apa maksud tahun 2022? Kamu, katakan padaku yang sebenarnya. Aku selalu jujur padamu. Semua ini sudah terbukti. Kenapa masih belum berhasil? Apakah kamu orang dalam perusahaan Donghua? Apakah kamu punya informasi rahasia? Hai, kamu benar-benar. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Yang penting kita hanya melihat hasilnya. Sesuai dengan kesepakatan. Aku akan menghasilkan 1 juta untukmu dalam sehari. Berikan aku 10.000. Haha, uang ini pasti akan diberikan. 2.000 yuan ini adalah bayaranmu. Kamu simpan dulu. Bantu aku untuk meramalkan sekali lagi. Jika kamu masih bisa meramalkan dengan tepat, aku akan memberikan 500.000 sekaligus untukmu. Apa, 2.000? Kamu sebelumnya berjanji memberikan 10.000 padaku. Mengapa janjimu tidak dipegang? Kamu ini bicara apa sih? Memberikanmu 2.000 yuan adalah bentuk penghargaan. Aku telah menghasilkan 1 juta untukmu. Kamu hanya memberikan 2.000 padaku. Aku bilang, bantu aku sekali lagi. Aku akan bermain besar lagi. Kali ini aku akan memberikan 500.000 untukmu. Bos Zhao, kamu sudah dianggap sebagai orang kaya yang berpengaruh di kota Jingnan. Jangan main-main dengan janji yang tidak bisa dipenuhi. Kamu ngomong sama siapa sih? Tentu saja ada.
Aku benar-benar butuh 10.000 yuan ini. Aku harus bantu ibuku sembuh. Hitunglah aku memohon padamu, oke? Aku pasti akan membantumu jadi orang terkaya seperti yang aku janjikan sebelumnya. Apakah kamu punya hak untuk tawar-menawar denganku? Aku akan memberikan sebanyak yang kamu minta. Kamu sedang mikirin apa sih? Ah, apakah kamu punya informasi rahasia? Beritahu aku. Dia benar-benar orang jahat. Aku salah mencarimu. Jangan salahkan aku atas ketidakadilanmu. Aku tidak hanya tahu saham perusahaan investasi Donghua meningkat 10 kali lipat dalam semalam. Aku masih ingat 2 hari kemudian. Saham grup Sinyu turun 90. Aku akan membuatmu merasakan konsekuensi menjadi orang jahat. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu masih punya informasi rahasia? Beritahu aku. Biarkan aku mendapatkan sedikit lagi. Tentu saja ada. Wah, menarik. Tenang saja, selama kali ini kamu membuatku mendapatkan uang. Aku akan memberikan 500.000 sesuai yang aku katakan. Baiklah, maka aku akan memberitahumu. Masih tentang saham Hong Kong, Yujoy Group besok lusa. Artinya saham pada tanggal 11 Juli akan naik 15 kali lipat dalam semalam. Apa yang kamu katakan adalah benar. Benar-benar. Baiklah, saya akan percaya padamu sekali lagi. Tapi dalam beberapa hari ini, kamu harus duduk diam di kantor dengan jujur. Besok lusa kami akan datang mencarimu. Ayo pergi. Besok lusa kamu akan merasakan bagaimana rasanya bangkrut. Dengarkan, ikuti apa yang dikatakan anak itu. Segera beli saham dari grup Sinyu. Beli berapa banyak? Seluruh aset perusahaan akan digunakan. Saya akan meminjam lagi 2 juta. Totalnya akan mencapai 10 juta jika benar-benar naik 15 kali lipat. Saya akan memiliki 150 juta. Bos Zhao. Apakah Anda benar-benar percaya pada apa yang dikatakan anak itu? Bagaimana jika dia benar-benar menebak dengan tepat kali ini? Tidak mungkin dia bisa memprediksi dengan begitu akurat. Tidak mungkin dia hanya menebak. Jadi, apakah Anda percaya dia berasal dari tahun 2022? Tidak begitu. Saya pikir dia. Pasti ada informasi orang dalam. Intinya, saya punya firasat. Prediksi anak ini pasti akurat. Jika begitu, mengapa kamu tidak mengikuti janji yang kamu buat dengannya? Berikan dia 100.000 yuan terlebih dahulu. Dengan begitu, dia juga bisa bekerja untuk kita dengan baik, bukan? Apa yang kamu tahu? Anak ini, harus ada informasi orang dalam. Tapi karena dia tidak punya uang, makanya dia datang mencari kita. Begitu dia punya uang, dia akan menginvestasikan sendiri. Apakah dia masih akan membantu kita? Hanya dengan membuatnya selalu kekurangan uang. Dia baru akan selalu membantu kita. Bos Zhao memang cerdas. Oh ya, pastikan kamu mengawasinya dengan baik. Jangan biarkan dia kabur dengan cara apapun. Jangan khawatir, pintunya terkunci, dia tidak bisa kabur. Baik, saya akan segera mengajukan pinjaman. Hari ini, jual semua saham perusahaan yang bisa diuangkan. Dan ubah semuanya menjadi uang. Saya ingin menginvestasikan semuanya. Kemudian kita tunggu transfer 150 juta besok. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Buka pintu. Buka pintu. Kenapa berteriak? Saya ingin keluar. Kamu masih harus bertemu dengan Bos Zhao. Bos Zhao sudah memberi perintah. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Bolehkah saya pergi ke toilet? Tahan saja. Buka pintu. Lagi apa? Sudah datang. Oh, kenapa kamu bersembunyi? Takut melihatku? Aku mohon jangan lagi memaksa kami. Apakah aku yang memaksa kalian atau kalian yang memaksa aku? Liki, keluarlah. Liki di mana Liki? Keluarlah, Liki. Orang-orangnya kenapa? Ini, itu kamu lagi. Kalian berjanji memberikan uang dalam 3 hari. Xiao Qi belum kembali. Datanglah lagi dalam 2 hari. Hai nenek tua, apa yang kamu katakan? Kamu menganggap saya, Wang Tao, sebagai siapa sih? Aku bilang padamu, uang harus diberikan hari ini. Kalau tidak, tidak ada yang akan baik-baik saja. Xiao Qi belum kembali. Datanglah lagi dalam 2 hari. Hai nenek tua, apa yang kamu katakan? Kamu menganggap saya, Wang Tao, sebagai siapa? Aku bilang padamu,
Uang harus diberikan hari ini. Kalau tidak, tidak ada yang akan baik-baik saja. Sejak dia pergi hari itu, dia tidak pernah kembali. Dia bilang bisa mendapatkan uang, maka dia akan mendapatkannya. Ah, aku tidak ingin menunggu lagi. Dia bilang bisa mendapatkan uang. Maka dia pasti pergi berjudi. Tidak mungkin, dia bilang dia berhenti berjudi. Haiya, kamu percaya perkataannya. Kata-kata penjudi, anggap saja omong kosong. Kamu masih bicara tentang judi. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan menjadi seperti ini. Keluarga kita bisa menjadi seperti ini. Jangan banyak omong dengan saya. Istri anakku sedang hamil, jangan pukul dia. Haiya, hamil apa hubungannya dengan saya? Apakah mungkin itu anakku? Hahaha, ini kapan terjadi? Mengapa saya tidak tahu? Kamu tunggu lagi 1 hari. Anakku bilang dia akan kembali. Aku tidak bisa menunggu 1 menit pun. Entah berikan uang sekarang, atau kalian berdua akan kena pukulan. Hancurkan halaman ini. Kamu tunggu lagi 1 hari. Anakku bilang dia akan kembali. Aku tidak bisa menunggu 1 menit pun. Entah berikan uang sekarang, atau kalian berdua akan kena pukulan. Hancurkan halaman ini. Kamu berani. Lihat, aku berani atau tidak. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Aduh. Aduh, aku tidak menyentuhmu, tapi kamu malah melukai dirimu sendiri. Maukah aku membantumu? Berhenti. Anakku, kau sudah pulang. Akhirnya kau pulang juga. Uangnya mana? Ambil dulu. Berapa uang ini? 2.000. Berapa? 2.000. Untuk memberi kepada pengemis. Ambil uang ini dulu. Beri aku 3 hari lagi. Aku pasti bisa. Aku tidak punya waktu 3 hari untukmu. Berapa uang ini? 2.000. Berapa? 2.000. Untuk memberi kepada pengemis. Beri aku 3 hari lagi. Aku pasti bisa. Aku tidak punya waktu 3 hari untukmu. Liki, ada apa denganmu? Bukankah kau bilang bisa mendapatkan uang? Awalnya bisa diatur. Tapi aku bertemu dengan orang yang menjengkelkan, tahu tidak? Aku seharusnya tidak percaya padamu. Bukan salahku. Aduh. Kamu menganggapku main-main, ya? Aku tanya, apakah kamu punya 50.000 atau tidak? Sekarang aku tidak punya. Beri aku 3 hari lagi pasti punya. Hei, saudara. Naik. Sang. Kalau mau pukul, pukullah aku. Wang Tao. Yu Tao. Kita akan menyelesaikan masalah antara kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Masing-masing dari Anda dihitung sebagai 1. Tidak ada yang bisa kabur. Sang. Kita akan menyelesaikan masalah antara kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Masing-masing dari Anda dihitung sebagai 1. Tidak ada yang bisa kabur. Serang aku. Hei, lepaskan anakku. Pukul dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa hubunganmu dengan wanita busuk itu? Pergi sana. Ah, lepaskan anakku. Aku pergi. Aduh. Jangan pukul. Anak kecil busuk. Berani kau menyentuhku. TM akan membunuhmu. Aku akan melawanmu. Nenek tua, pergi dari sini. Berhenti. Kamu siapa lagi? Kalian kumpulan orang tolol ini. Kalian tidak takut mendapat balasan setelah membuli orang. Siapa yang kau sebut tolol? Apa urusanmu, wanita busuk? Aku akan mengurusnya hari ini. Jadi, kamu juga ikut membersihkan. Nak, sebaiknya kamu segera pergi. Ini bukan urusanmu. Jangan takut, sekarang ini adalah masyarakat hukum. Mereka tidak akan bisa bertindak semena-mena. Ya ampun, dia berutang uang kepada kita. Kami datang untuk menagih hutang, itu adalah hal yang wajar. Kamu wanita tua ini harus ikut campur urusan ini. Jangan salahkan kami jika kami tidak ramah. Berapa banyak uang yang dia berutang kepada kalian? Apa, kamu ingin membayar hutang untuk mereka? Jangan banyak bicara, berapa uangnya? Tidak banyak, sekitar 50.000 yuan. Berikan padanya. Hei, sepertinya kamu benar-benar membayar hutang untuk mereka. Apa hubunganmu dengan wanita cantik ini? Jangan banyak omong, ambil uang dan pergi. Tapi 50.000 yuan ini adalah pokok. Dan 50.000 yuan lagi sebagai bunga. Katakan lagi, apakah kamu tidak mendengar? Aku bilang ada 50.000 yuan lagi sebagai bunga. Wow. Siapa kamu? Keluarga Zong, Zong Qingqing.
Kamu memang Zhong Qingqing. Kenapa belum pergi? Pergi. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Tidak apa-apa, bagaimana dengan istri kamu? Saya sudah jauh lebih baik. Baguslah, kalau tidak, saya pasti tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. Tapi mengapa kamu membantu kami? Saya datang untuk mencari Tuan Liki, tapi kebetulan saya bertemu dengan mereka. Aku mencariku, tapi saya tidak mengenal kamu. Kamu tidak mengenal saya. Saya pernah mendengar tentang kamu. Ini, apa yang sedang terjadi? Oh, uang 50.000 yang kamu bayarkan untuk saya. Saya pasti akan segera mengembalikannya. Jangan terburu-buru dengan urusan ini. Saya masih memiliki 50.000. Lebih penting untuk mengobati ibumu. Tidak perlu, nak. Kamu sudah sangat membantu kami. Kami tidak bisa meminta uangmu lagi. Tante terlalu baik. Yang penting sekarang adalah menyembuhkan penyakit. Saya percaya. Uang ini. 1 bulan kemudian, bagi Liki, ini tidak masalah. Baiklah, saya akan menerimanya dulu. Jangan khawatir. Saya pasti akan membalas budi ini dengan berlipat ganda. Apa yang terjadi sekarang? Ada masalah besar. Cepat katakan. Bos Zhao, kemarin sesuai perintah Anda. Saya telah menghabiskan semua dana perusahaan. Membeli saham New Moon Group senilai 10 juta. Namun pagi ini, saham New Moon Group tiba-tiba turun drastis. Turun sebanyak apa? Turun sekitar lebih dari 90%. 10 juta sekarang hanya tinggal beberapa ratus ribu. Apa yang kamu katakan? Si Zhao benar-benar menipu kita. Dia sengaja ingin menipu kita. Perusahaan sekarang akan bangkrut. Di mana anak kecil itu? Sialan. Dia kabur kemarin. Cepat, pergi cari dia sekarang juga. Ya, saya akan pergi sekarang. Pergi. Maafkan saya, Pak Zhao. Si kecil ini mengambil kesempatan saat saya tidak waspada. Mengambil bumbu mie instan itu. Menutupi mata saya. Mata saya pedas dan tidak bisa terbuka. Itulah sebabnya dia kabur. Kamu sampah. Kamu tahu berapa banyak uang yang si kecil itu tipu dari saya? Kamu tahu saya hampir bangkrut? Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa mengawasi seorang miskin. Kamu ingin mati? Pak Zhao, sungguh maafkan saya. Itu salahku. Pergi ke tempatmu. Sekarang pergi cari bungkus mie instan. Tuangkan bumbu ini satu persatu ke dalam mata Anda. Zhao memohon padamu. Kamu akan membuat mataku buta. Kamu sampah. Tidak ada guna membiarkanmu. Pergi sekarang. Duduk. Ini adalah. Tenang saja, ibumu sudah diperiksa. Saya sudah mengatur operasinya. Sedang dalam perawatan. Istri kamu juga tidak apa-apa. Baik-baik saja, baik ibu maupun bayinya. Sekarang hanya kita berdua. Kamu bisa ceritakan padaku apa yang terjadi belakangan ini. Pasti ada kejadian ajaib yang terjadi padamu. Kamu sudah mendengarnya. Tentu saja. Bagaimana mungkin saya tidak tahu hal seajaib itu? Hanya saja kamu salah orang. Lagi pula, kamu mencari Zhao Nan, si brengsek itu. Saya memang salah mencari orang. Zhao Nan memang orang keji. Jadi kamu membantunya mendapatkan 1 juta terlebih dahulu. Lalu membalas dendam dengan membuatnya rugi 20 juta. Jadi kamu percaya saya datang dari tahun 2022. Saya tidak peduli dari tahun berapa kamu berasal. Tapi aku percaya, kamu bisa membantu saya menghasilkan uang. Zhao Nan tidak punya wawasan. Tapi aku percaya padamu. Aku bisa merasakan kemampuanmu. Di masa depan, kita akan membagi uang yang kita hasilkan menjadi 2. Kamu bekerja di industri apa? Saat ini saya mengelola ratusan toko buku. Tujuanku adalah membuka toko buku saya di seluruh negeri di masa depan. Menjadi rantai toko buku terbesar di seluruh negeri. Anda mendengarkan saya. Tutup semuanya. Jangan membuka satupun. Ide seperti itu akan membuatmu bangkrut. Mengapa? Orang-orang sekarang suka membaca. Aku pikir masih ada pasar yang lebih besar untuk ini. Itu sekarang. 10 tahun lagi, siapa yang masih akan membaca? Film dan acara TV, web series, video pendek, siaran langsung, dan sebagainya. Siapa yang masih membaca? Tempat video pendek. Apa itu siaran langsung? Aku bicara padamu sekarang tapi kamu juga tidak mengerti. Meskipun membaca dengan ponsel, juga membaca buku elektronik dengan ponsel.
Kamu bilang ponsel ini bisa digunakan untuk membaca. Di masa depan, tidak hanya untuk membaca, tapi juga untuk menonton film dan berbelanja. Intinya, apa yang kamu pikirkan, ponsel ini bisa melakukannya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. 20 tahun kemudian kamu akan mengerti. Saya benar-benar bukan orang sekarang. Aku adalah orang tahun 2022. Aku bisa meramalkan masa depan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghitung saham dengan begitu tepat? Tuan Li, aku percaya padamu. Adalah orang yang mampu. Tapi aku tidak percaya kalau kamu orang dari tahun 2022. Singkatnya, dengarkan aku. Kamu harus bekerja di bidang properti selama 10 tahun terlebih dahulu. Kemudian bekerja di e-commerce selama 10 tahun. Maka kamu akan menjadi salah satu orang terkaya. Biarkan aku memikirkannya lagi. Karena kamu telah membantuku, itulah mengapa aku ingin membantumu. Agar kamu percaya padaku. Aku akan memverifikasi lagi. Besok adalah tanggal 12 Juli, benar kan? Final Piala Dunia. Prancis melawan Brasil. Tim nasional pria Brasil kalah telak. Apa ini yang kamu sebut sebagai prediksi? Menang atau kalah, itu bisa ditebak sembarangan kan? Baiklah, biar aku jelaskan lebih detail. Besok, Prancis akan mencetak 2 gol di babak pertama. Gol terakhir akan dicetak pada menit ke-92. Jika benar seperti yang kamu katakan, jadi saya percaya, kamu adalah orang dari tahun 2022. Dan saya akan segera melakukan seperti yang kamu katakan. Tunggu dan saksikanlah keajaiban. Bos Zhao sudah mencari. Anak ini tidak ada di rumah. Tidak menemukan petunjuk kunci apapun. Kamu yakin ini rumah anak itu? Saya yakin saya sudah memeriksanya. Anak ini bernama Li Qi. Tinggal di sini. Tapi sekarang tidak ada orang di rumah. Tapi sepertinya ada penghuni tetap. Baiklah, kalian tunggu mati di sini untuk saya. Tunggu sampai anak ini pulang, saya akan memukulnya keras. Saya pasti harus mengeluarkan amarah di dalam hati saya. Jangan khawatir, kita akan menunggu mati. Ma, apa kabarmu sekarang? Jauh lebih baik. Xiaoqi, siapa gadis itu? Membantu kita seperti ini. Saya juga tidak tahu. Yang penting bisa membantu kita. Apakah kalian berdua memiliki hubungan sebelumnya? Kalau kamu punya pikiran, katakan saja. Sayang, kamu bilang apa? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nona, baik. Saya akan memberitahumu hasil pertandingan Piala Dunia hari ini yang kamu ikuti. Hasil pertandingan Brasil vs Prancis sudah keluar belum? Baru saja berakhir. Bagaimana prosesnya secara detail? Bisa kamu ceritakan kapan golnya masuk? Skornya 0-3. Prancis mencetak 2 gol di babak pertama. Kemudian di menit ke-92 babak kedua, mencetak 1 lagi. Apa yang kamu katakan? Tim nasional Brasil kalah telak di final Piala Dunia. Tim Prancis mencetak 2 gol di babak pertama. Gol terakhir masuk di menit ke-92. Ada apa, Nona? Ini benar-benar luar biasa. Cepat, tolong minta Li Qi yang saya temui kemarin datang ke sini. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Dia lebih luar biasa dari yang saya kira. Apakah mungkin? Apakah dia benar-benar orang dari tahun 2022? Terlalu konyol. Tapi bagaimana semua ini bisa dijelaskan? Jika tebakanku tidak salah, siapa namanya? Zhong Qingqing akan segera datang mencariku. Nanti saya harus pergi sebentar. Kenapa kamu membuat dirimu seperti ini sekarang? Seperti seorang peramal. Sekarang saya lebih akurat daripada peramal. Saya bilang saya dari tahun 2022, tapi kalian tidak percaya. Maka saya hanya bisa membuktikannya dengan prestasi. Bagaimana saya bangkit kembali dengan gemilang? Sudahlah, jangan berlebihan. Selama kamu bisa berhenti berjudi. Yang penting keluarga kita sehat. Selamat datang, Mer, Li. Silakan masuk, Nyonya. Lihat, aku sudah bilang. Aku lebih pandai meramal daripada peramal. Saya telah mengundang Mer, Li. Baiklah, keluarlah. Apakah Miss Zhong sudah terkejut di dalam hatinya? Li Qi, apakah kamu manusia atau hantu? Aku manusia, tapi aku berasal dari dunia lain. Aku percaya pada kata-katamu. Aku sepenuhnya percaya. Aku percaya kamu adalah orang tahun 2022. Jadi, apakah kita bisa bekerja sama dalam sebuah proyek besar? Tentu saja. Namun sebelum itu, kamu harus pulang denganku dulu untuk bertemu ayahku. Miss Zhong, aku sudah menikah. Kamu tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapku. Apa yang kamu pikirkan? Ayahku adalah ketua dewan. Keputusan masih harus melalui persetujuan darinya. Namun, aku yakin aku bisa membawamu untuk meyakinkannya. Dia pasti akan menyetujui semua rencana yang kamu miliki.
Aku tidak setuju. Ayah, apakah kamu tidak mendengarkan dengan jelas apa yang saya katakan? Saya mendengar dengan jelas. Sungguh konyol dan tidak masuk akal. Meskipun terdengar agak aneh, ayah. Tapi inilah hasilnya. Kita tidak punya alasan untuk tidak percaya. Hasil apa? Hanya berdasarkan dia. Memprediksi 2 saham. 1 pertandingan sepak bola. Bisa membuktikan dia datang dari tahun 2022. Sungguh konyol. Hanya kamu yang percaya omongannya. Namun hasil prediksinya beberapa kali ini. Benarkah orang biasa bisa memprediksi seperti itu? Dan prediksinya tidak meleset sedikit pun. Tapi apa maksudnya? Dia seperti kucing buta menemui tikus mati. Keberuntunganmu, Paman, saya sungguh ingin membantu kalian. Berhenti berpura-pura. Kamu begitu pandai dalam memprediksi. Kalau begitu, prediksi saham hari ini untuk saya. Jika kamu benar dalam prediksinya, saya percaya padamu. Tapi tahun 1998, hanya 2 saham itu naik cukup besar. Saya ingat dengan jelas. Yang lainnya tidak bisa saya ingat. Lihatlah, kamu sudah terbongkar. Trik menipu semacam itu. Hanya untuk menipu anak perempuanku. Kamu tidak bisa menipu aku. Aku pikir kita bisa mencoba lagi. Mencoba apa? Toko buku kita berjalan dengan baik. Kamu membuatku harus menutup toko buku. Mengapa harus berbisnis properti yang sepi? Kamu yang bingung? Ataukah aku, Zhong Baiwan, yang bingung? Paman, Anda bilang namamu. Zhong Baiwan. Ada apa? Mengetahui nama besar saya, tidak bisa ditipu kan? Anda adalah pengusaha terkenal di Jingnan City. Pengusaha paling terkenal, Zhong Baiwan. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak Li? Pada tahun 1998, di jalan cepat dari Jingnan City ke Jingbei City, terjadi kecelakaan lalu lintas serius. Di dalam mobil Audi, 2 pengusaha terkenal dari Jingnan City meninggal dalam kecelakaan ini. Salah satunya adalah Zhong Baiwan. Dan jika aku tidak salah ingat, hari final Piala Dunia, yaitu hari ini. Apa yang kamu pikirkan? Paman, Anda agak terlambat hari ini. Saya harus naik mobil Audi ke kota Beijing Utara. Bagaimana kamu tahu? Anda sedang menyelidiki saya di belakang saya. Anda mendengarkan saya. Anda tidak boleh pergi sama sekali. Hari ini mobil ini akan mengalami kecelakaan besar. Tidak ada yang selamat di dalam mobil. Apa yang kamu katakan? Kamu sedang bercanda, kan? Saya tidak bercanda. Yang saya katakan adalah kenyataan. Jika saya tidak salah ingat, ada seorang pengusaha lain yang ikut bersama Anda, bukan? Pemuda, kamu pikir aku akan percaya padamu? Saya benar-benar tidak punya niat jahat. Yang saya katakan adalah kenyataan. Saya harap kamu tidak pergi. Dan saya harap kamu juga memperingatkan temanmu. Ayah, saya rasa kita harus percaya pada Tuan Li sekali saja. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Kamu pikir aku akan percaya pada perkataan anak kecil ini? Ayah, kenapa kamu begitu keras kepala? 100.000 yuan. Tuan Tian, aku akan segera ke rumahmu. Cepat bersiap-siap, kita bisa pergi sekarang. Katakan sesuatu. Tuan Tian, saya punya urusan di rumah hari ini. Saya tidak bisa pergi. Mengapa tiba-tiba kamu membatalkan janji? Aku harap kamu juga tidak pergi. Aku punya firasat buruk. Sepertinya akan terjadi masalah. HMPH, kalau kamu tidak ingin pergi, janganlah pergi. Bagiku, aku pasti akan pergi. Ada firasat akan terjadi masalah. Sungguh omong kosong. Tuan Tian, Tuan Guo. Paman, Anda tidak pergi adalah keputusan yang tepat. Tapi Tuan Tian pasti akan ada masalah. Aku tidak percaya sepatah katamu pun. Tapi kamu masih mendengarkan dan tidak pergi. Paman, sebaiknya segera. Lagi, telepon Tuan Tian dan coba bujuk dia. Halo, Lao Tian, dengarkan aku. Kita tidak bisa, kita pergi lain kali saja. Zhong Baiwan, apakah kamu bisa mengecewakan pelanggan? Saya tidak tahu. Jangan lagi menganggapku seperti saudaramu. Halo, halo. Halo, bos, mobil yang seharusnya kamu naiki mengalami kecelakaan. Tidak ada yang selamat di dalam mobil. Apa? Untungnya kamu tidak pergi, lolos dari bencana. Segera panggil gadis itu dan cari Liki. Ayo, ibu, pelan-pelan. Zhao Nan, anak muda, kembali. Ibu, pergi. Ayo pergi. Mau kabur. Kamu lepaskan aku. Bos Zhao, kita selesaikan masalah antara kita berdua. Sialan kamu. Kamu membuat saya rugi 10 juta. Hari ini saya akan membunuhmu. Siapa lagi ini? Liki. Wah, gadis ini cantik sekali. Liki, lepaskan aku. Dia istri kamu kan?
Kamu lepaskan aku. Liqi, hari ini saya memperingatkanmu. Kamu telah membuat marah saya, Zhao Nan, saya akan membunuhmu. Bos Zhao, mari kita bicara dengan baik. Jangan sakiti keluargaku. Saya bisa membantumu mendapatkan 10 juta. Yang jelas. Saya juga bisa membantumu mendapatkan jika saya masih percaya padamu. Saya bahkan tidak bisa mengenakan celana dalam. Pikirkan dengan baik. Apakah saya tidak bermain saham dengan jelas? Apakah tidak mudah bagi saya untuk menghasilkan 1 miliar? Saya tidak peduli. Hari ini saya akan menyelesaikanmu. Saya akan mulai dari istri kamu dulu. Lepaskan dia. Kamu lepaskan aku. Bagaimana saya bisa tega melepaskanmu? Kalau harus membenci, benci saja suamimu. Lepaskan menantuku. Pergi sana. Ibuku. Jangan mendekat. Hai gadis cantik, mari kita lanjutkan. Hahaha.